Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan surat Fussilat ayat 46 dan ayat ke-47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-46 dari surat Fussilat ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian berbuat baik, berarti kalian telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum, ya jika kalian berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka dari ayat yang semacam ini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas perbuatan manusia ketika di bumi dengan balasan yang setimpal, atau juga yang disebut dengan hukum tabur tuai. Siapa yang menabur maka dia akan menuai, siapa yang menanam maka dia akan memanen. Maka dalam ayat ini Allah berbicara mengenai balasan atas perbuatan manusia ketika di bumi. Pertama, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan di dunia ini, berarti dia telah berusaha berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri dengan memperoleh pahala yang besar. Kemudian yang kedua, barang siapa yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti dia telah berusaha berbuat keburukan untuk dirinya sendiri dengan memperoleh siksa yang sangat pedih di akhirat nanti.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang seperti ini tentunya harus kita sadari bersama. Maka ajakan-ajakan kebaikan itu sejatinya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, keselamatan dan kebahagiaan kita. Ujung-ujungnya ke situ. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha raja, ya tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh juga kepada ibadah yang kita lakukan. Karena Allah sudah maha kuasa. Kekuasaan Allah tanpa batas. Allah itu tidak dirugikan ketika manusia bermaksiat. Allah juga tidak diuntungkan ketika manusia taat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah perintah dan Allah larang, ya sejatinya untuk hajat dan kepentingan dari manusia itu sendiri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka seharusnya ayat-ayat seperti ini menjadi dorongan besar di dalam jiwa dan raga kita untuk semangat melakukan yang baik dan sungguh-sungguh di dalam meninggalkan yang buruk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya dari ayat ini kita juga memahami bahwa seseorang itu dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Mustahil Allah itu mengazab seseorang karena perbuatan orang lain. Itu namanya kezaliman. Siapa yang berbuat, siapa yang berakibat, kan begitu. Nah, di zaman ini kan banyak orang yang berbuat zalim tapi tidak pakai tangannya sendiri. Sehingga yang dapat resiko ya orang suruhannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, seseorang itu tidak akan diazab karena perbuatan orang lain. Kalau orang nyuruh orang lain berbuat jahat dan dia bayar orang itu, berarti sejatinya siapa yang berbuat jahat? Orang yang nyuruhnya, sejatinya itu. Karena itu otak atau dalang dari kejahatannya. Yang menjadi eksekutornya juga sama. Ya, barakallahu fikum. Tapi dalangnya ini yang paling parah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adapun pada umumnya ya manusia tidak akan mendapatkan azab karena perbuatan orang lain. Di surat Al-An'am ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan seseorang itu tidak akan memikul beban dosa orang lain, kecuali dosa itu lantaran dirinya. Dia yang memfasilitasi, dia yang mewasilahi, dia yang menjadi perantara orang berbuat dosa. Nah, itu dapat dosanya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Di sini kita ambil pelajaran bahwa ternafikannya sifat zalim dari Allah secara mutlak, yang menunjukkan betapa maha sempurnanya Allah dalam keadilan dan kebijaksanaannya. Karena Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Yang suka zalim itu adalah manusia. Di surat Yunus ayat ke-44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Allah tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun.
Akan tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah dikatakan tidak menzalimi manusia karena memang Allah memberikan semua petunjuk. Memberikan semua petunjuk jalan kebenaran, dan Allah sudah melarang memberikan rambu-rambu dari seluruh jalan kesesatan. La khaira illa dallal ummata alaih wa la syarra illa hadzaraha minhu. Jadi Allah itu dan Rasulnya melalui wahyu dari Allah, tidak ada kebaikan sedikit pun melainkan sudah ditunjukkan umat ini kepada kebaikan tersebut. Dan tidak ada sedikit pun keburukan melainkan sudah diperingatkan kepada manusia. Maka berarti Allah tidak zalim kepada manusia. Manusia itu sendiri yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Sudah tahu itu diperintahkan, malah ditinggalkan. Sudah tahu itu dilarang, malah dikerjakan. Barakallahu fikum. Jadi yang salah siapa? Manusia itu sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan ke situ, ya, jalan di situ itu bahaya. Banyak ular, banyak beling, banyak cucuk, banyak rintangan, banyak bahayanya. Kita kekeh lewat situ, celaka enggak Ibu? Celaka. Orang sudah dikasih tahu. Ya. Kalau mau lewat sini, ini jalan pintas, jalan bebas hambatan. Ini jalan yang lebih mengantarkan kepada keselamatan. Ayo tempuh jalan itu. Tapi orang gak mau, malah menempuh jalan yang berat, jalan yang sulit. Ya salah siapa? Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Allah tidak pernah zalim. Maka kezaliman itu dinafikan dari Allah secara mutlak. Kalau kita mungkin zalim gak Ibu? Kalau kita manusia mungkin gak zalim ke orang? Mungkin. Ibu ngantuk saja di pengajian, zalim itu. Ya. Kenapa? Kan Ustaz enggak ngapa-ngapain. Urusan saya dong mau ngantuk mau enggak. Gitu. Iya zalim karena ngantuk itu nular, penyakit nular. Ya. Sekali pengajian 5 kali nguapnya. Ya. Per 10 menit nguap. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bisa jadi ngantuknya kita, tidur kita menzalimi kanan kiri depan belakang kita. Kan gitu. Barakallahu fikum. Atau kita belum mandi, semerbak badannya. Gitu kan? Sak masjid mencium semua, gitu. Gara-gara kita belum mandi, akhirnya hidung orang terzalimi, sakit hidungnya. Barakallahu fikum. Nah, itu juga zalim. Kita ini mungkin saja menzalimi orang. Semoga Allah selamatkan kita dari semua kezaliman. Dan juga dari kezaliman orang kepada kita. Kayaknya ada doanya kan Ibu? Kalau keluar rumah apa doanya supaya kita aman dari kezaliman orang? Masya Allah. Nah, itu doanya ya. Dibaca enggak tadi keluar rumah? Atau barusan aja dibaca? Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzalla au adzilla au udalla au adzlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku keluar rumah ini jangan sampai zolimi siapapun. Dan selamatkan aku dari kezaliman orang. Jangan sampai aku dizalimi orang. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena manusia itu rawan berbuat zalim. Orang tua bisa zalim ke anak. Anak bisa zalim ke orang tua. Rakyat bisa zalim ke pemimpin. Pemimpin bisa zalim ke rakyatnya. Demikian. Masing-masing punya potensi untuk saling menzalimi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Pelajaran terakhir dari ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Bahkan sebagiannya instan. Kita zalim di jam ini, masuk ke jam kedua, kita kemudian akhirnya celaka. Itu namanya instan. Tidak mesti nunggu nanti ya di yaumul qiyamah. Kadang kezaliman itu disegerakan balasannya. Na'udzubillah. Dengan menabur kebaikan, kita tidak hanya memperbaiki hidup orang lain, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri. Semua akan dipanen ketika saatnya tiba. Masa-masa panen itulah di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan selamat mendapatkan surga. Panen. Taib. Sikap selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sejatinya itu merupakan cerminan dari akhlak yang mulia, dan itu merupakan cerminan kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Orang yang hati-hati itu ya berarti menunjukkan agamanya bagus, akhlaknya mulia, kan begitu. Dalam berbagai pandangan, perilaku ini didasari oleh keyakinan bahwa setiap tindakan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang kok hati-hati dalam ucapannya, ada orang kok hati-hati di dalam tindak tanduk perbuatannya, maka kita akan dapat mengetahui bahwa orang ini memang sangat sadar, memiliki kesadaran tinggi bahwa segala sesuatu itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di surat Al-Qiyamah ayat ke-13 Allah sampaikan, yunabba'ul insanu yauma idzim bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Semua ditampakkan nanti, semua akan diinformasikan di kehidupan akhirat nanti atas semua tindak tanduk kita selama di alam dunia. Di surat Az-Zalzalah ayat ke-7, ayat ke-8 juga Allah sampaikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun atau sekecil zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sekecil zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya pula. Tidak ada yang terlewat. Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti dan mencatat semua perbuatan manusia. Tidak ada yang bisa mengelak. Yauma tubla as-sarair. Pada hari itu ditampakkanlah sarirahnya manusia. Semua rahasia manusia itu akan ditampakkan. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah memperbaiki sarirah kita. Nah, itu 5 faidah yang bisa kita ambil dari ayat ke-46 surat Fussilat. Kita lanjut ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmih wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adzannaka ma minna min syahid
kepadanya lah dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Yang tahu tentang kiamat itu hanya Allah. Dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya. Dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung. Dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Wa yauma yunadihim, pada hari Allah memanggil mereka, aina syurakai, di manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, qalu adzannaka ma minna min syahid, kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahwa engkau punya sekutu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Ada berapa gaib itu, Bu? Ada dua ya, ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib mutlak berarti tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Secara mutlak tidak ada yang bisa mengetahuinya. Nah, ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu diketahui oleh sebagian, tapi tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Di balik hijab triplek ini ada berapa orang? Ada berapa orang, Bu? Bagi saya gaib. Ibu-ibu ini gaib. Ya. Kalau gaib berarti makhluk. Taib. Bagi saya gaib. Ibu-ibu di sini ada berapa orang? Yang ngantuknya berapa? Yang nyooh HP berapa? Yang mancok ikut pelajaran berapa? Nah, bagi saya gaib. Bagi saya gaib. Tapi sesama ibu-ibu di situ bisa saling melihat tidak? Bisa. Yang pakai baju warna hitam berapa orang? Yang pakai baju warna biru berapa orang? Barakallahu fikum. Yang pakai pensil berapa orang? Yang pakai pulpen berapa orang? Yang tidak bawa apa-apa berapa orang? Yang ngemil saja berapa orang? Gitu ya. Nah, sesama ibu-ibu itu tidak gaib. Tapi bagi saya di sini gaib. Sama seperti ibu ke saya. Ya. Ibu ke saya gaib. Gitu ya. Karena tidak tahu, enggak ngelihat, tidak tahu saya pakai baju warna apa, pecinya nyengsol apa tidak, gitu kan? Enggak tahu. Kita yang di sini saling tahu, barakallahu fikum, tapi orang yang di sana enggak ada yang tahu. Di daerah lain, di wilayah lain, di tempat lain. Nah, itu namanya gaib nisbi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, semua perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Kalaupun ada yang diketahui manusia, sedikit yang diketahui manusia, maka sejatinya ya, dianggap tidak tahu dia tentang itu. Karena detailnya, rincian dari segala sesuatu itu hanya Allah yang tahu. Kan begitu. Hanya Allah yang tahu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, akidah seorang mukmin menyatakan bahwa tidak boleh ada keraguan tentang masalah ini, bahwa Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Kalau ada orang ngaku-ngaku mengetahui perkara gaib, apakah itu gaib mutlak ataukah gaib nisbi, maka itulah dukun. Yang kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya supaya tidak atau jangan mempercayainya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekedar ngaku-ngaku, karena dukun itu ngaku-ngaku, aslinya dia juga tidak tahu. Makanya bisa dipastikan dukun itu ya tukang ngibul. Dukun itu tukang bohong. Ya.
Nah, ini akidah seorang mukmin. Tidak boleh dia ragu tentang masalah ini. Di surat An-Naml ayat 65 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tegas di sini Allah. Enggak ada yang tahu perkara gaib, siapapun itu, kecuali hanya Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka itu akan dibangkitkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu di awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan sifatnya orang-orang beriman, sifatnya orang-orang bertakwa, di antaranya yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani perkara-perkara gaib. Allah gaib, malaikat gaib. Apalagi kitab-kitab Allah saat turunnya gaib bagi kita. Demikian pula para nabi dan rasul gaib bagi kita karena kita tidak sezaman dengan mereka. Apalagi yaumul akhir, apalagi tentang takdir. Semuanya ini perkara gaib. Pahala juga gaib, siksa gaib. Ya, pahala siksa di akhirat kan masih gaib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang beriman ketika mendapatkan berita tentang perkara gaib dari Al-Quran juga dari Sunnah, maka dia beriman tanpa ragu sedikit pun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di antara perkara gaib yang disebutkan di dalam ayat ini, pertama tentang kiamat. Kapan kiamat itu akan terjadi? Hari haknya kapan? Nah, ini perkara gaib. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa ilmu tentang hari kiamat, waktu dan bagaimana peristiwanya itu hanya diketahui oleh Allah. Detail peristiwanya seperti apa hanya Allah yang tahu. Bukankah manusia juga tahu dari berita Allah? Iya. Tapi detailnya seperti apa? Ya tentu hanya Allah yang tahu. Kejadiannya kayak gimana? Tentu hanya Allah yang tahu. Sebagian perkaranya, kedahsyatannya diberitakan kepada kita. Di ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha, kapan itu kiamat terjadi? Maka jawablah, qul, katakanlah innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu ada pada Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Enggak ada. Enggak ada yang bisa mendeteksinya. Kapannya, hari haknya, bagaimananya. Kalau ada orang mengiklankan sebentar lagi kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu bisa dipastikan keboteannya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan udah sering kita itu ngedengerin berita gitu kan Bu. Pokoknya tiap ada tanggal cantik tuh biasanya dimanfaatkan. Tanggal 9 bulan 9 1999. Pernah dengar tuh? Katanya mau kiamat. Ya. Sekarang udah berapa? Tahun berapa? Tanggal 10 bulan 10 2010. Yang kemarin itu yang heboh tanggal 12 bulan 12 2012. Sampai muncul filmnya itu. Ya. Taib, ibu-ibu yang rahmati Allah. Nah, ini orang-orang ngawur. Tidak ada yang tahu hari haknya kiamat.
Nabi saja manusia yang paling mulia tidak tahu kapan kiamat. Bahkan Rasul dari bangsa malaikat yang paling mulia namanya malaikat Jibril juga tidak tahu. Maka Nabi di dalam hadis Umar ibnul Khattab ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Apa yang kamu tahu tentang kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda wahai penanya dan aku yang ditanya, kita berdua ini sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Yang bertanya itu Rasul paling mulia dari bangsa malaikat. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada Rasul bangsa manusia. Ternyata tidak tahu. Demikian pula yang ditanya Rasul dari bangsa manusia yang paling mulia, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, ternyata juga tidak tahu. Apalagi kita. Siapa kita, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu perkara gaib yang pertama. Perkara gaib yang kedua tentang keluarnya buah-buahan dari kelopaknya dan pohonnya. Apakah keluar dengan baik ataukah akan keluar dalam keadaan rusak? Siapa yang tahu ini? Hanya Allah, hanya Allah. Fenomena buah yang keluar dari kelopak seperti pisang, kurma, apalagi ya semua ya yang mirip dengan itu. Itu semua adalah tanda kekuasaan Allah yang sangat detail, menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Loh, manusia kan kadang tahu, Ibu. Manusia kadang tahu tidak? Kadang tahu dia pasang itu kamera. Dia pasang kamera di pohon yang ditanam dan itu standby 24 jam sehingga perkembangannya diketahui, kan begitu. Berapa hari nanti akan muncul tumbuh ini, berapa hari berikutnya tumbuh batangnya, tumbuh cabangnya, sampai nanti tumbuh calon buahnya, kelopaknya, nanti muncul buahnya. Nah itu ternyata manusia juga bisa tahu. Iya, bisa tahu, tapi tidak sedetail yang Allah ketahui. Kan manusia tidak bisa memastikan ini buahnya akan bisa dipanen enggak, akan bagus enggak kualitasnya. Nah manusia kan enggak sampai di situ pengetahuannya, enggak sampai di situ. Artinya, walaupun manusia punya pengetahuan dengan alat-alat modern mungkin, dengan bantuan alat-alat canggih, ya sebatas itu saja. Adapun detailnya, kerumitannya kayak apa, hasilnya bagaimana, manusia nggak ada yang tahu sedetail itu. Nih kalau ada biji kalau ada buah jambu batuk misalnya, jambu kelutuk, itu ketika muncul tunasnya sampai keluar dari kelopaknya, itu mungkin dengan bantuan kamera manusia bisa memantau itu. Walaupun dengan susah payah kan 24 jam dipasang kamera. Jadi mendeteksinya pun ya harus 24 jam kan begitu. Barakallahu fikum. Nah, ketika kemudian muncul jambunya itu, manusia tahu nggak itu berapa biji itu yang ada di dalam jambu itu? Hah? Ada yang tahu, Bu? Ada yang tahu nggak bijinya ada berapa itu? Kayak gimana tuh ngitung bijinya? Biji jambu batu itu. Nah Allah itu tahu sedetail itu. Allah tahu, Allah yang menciptakannya. Wa ma waraqatin, ya, tidak ada satupun daun yang jatuh di muka bumi ini melainkan Allah mengetahuinya. Daun yang jatuh, kita disuruh ditugasin aja satu pohon, dideteksi itu sehari semalam berapa yang jatuh daunnya. Oh berat banget itu, Bu. Bagaimana pohon sak dunia ini?
Nah, artinya segala sesuatu dengan mendetail dan terperinci itu hanya Allah yang tahu. Manusia itu kalaupun tahu terbatas. Daleman pisangnya itu nanti bagus apa enggak, kan manusia enggak tahu tuh. Pisang itu luarnya kayak utuh saja bagus, pas dibuka dalemannya, ternyata banyak hitam-hitamnya. Bisa aja begitu kan? Artinya gagal panen. Padi juga demikian mungkin, ya. Ternyata padinya padi hapak gitu ya. Padi yang sepertinya numbuh tapi dalamnya kosong. Barakallahu fikum. Nah, manusia kan tidak sampai tahu ini nanti akan berhasil panen atau tidak. Tidak akan tahu sedetail itu. Hanya Allah yang tahu. Sehingga ya tentang buah-buahan ini berarti tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha. Itu hanya Allah yang tahu. Di ayat yang lain surat Ar-Rahman ayat 11, Allah berfirman, fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam. Padanya terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Pohon kurma yang ada kelopak mayangnya. Akmam, zatul akmam. Nah, ini semua hanya diketahui oleh Allah. Kemudian perkara gaib yang ketiga, tentang janin yang dikandung oleh para ibu atau para istri. Apakah akan lahir dengan normal ataukah cacat anggota tubuhnya? Ini siapa yang tahu? Hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa ma tahmilu min unsa. Tidaklah seorang perempuan yang mengandung, wala tadau, tidaklah seorang perempuan yang melahirkan, illa biilmi, melainkan dengan sepengetahuannya. Kata para mufassir, ya, tidak ada yang tahu apakah bayi yang dikandung itu akan lahir dengan normal ataukah cacat anggota tubuhnya, kemudian apa jenis kelaminnya, bagaimana seluk-beluk tentang janin ini, itu hanya Allah yang tak tahu. Manusia mungkin gak mengetahui sebagiannya, mungkin. Zaman sekarang kan ada alat-alat bantu yang sangat canggih, namanya USG. Saya tidak ngerti kepanjangannya apa itu USG. Bahasa Inggris kayaknya ya. Pokoknya USG aja. Gitu ya. Itu nanti diketahui, oh posisinya ini sedang kepala di bawah, nanti kepalanya mereng di pinggir. Itu diketahui enggak, Ibu? Iya, diketahui. Sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Kelaminnya juga bisa diprediksi. Hanya sebatas itu saja. Nanti hasilnya bisa meleset. Hasilnya bisa meleset. Banyak kok yang di USG. Oh, ibu ini anaknya laki-laki. Ternyata ketika brol keluar perempuan. Kan bisa meleset gitu, Bu? Bisa. Mau secanggih apapun ya namanya juga buatan manusia, sama-sama ndak sempurna. Barakallahu fikum. Walaupun sudah ada katanya yang 4 dimensi. Ya sebatas itu saja. Dalemannya kayak apa? Tahu nggak? Nanti jari jemarinya apakah ada 5 ataukah 6 ataukah cuma 4? Siapa yang tahu? Hanya Allah. Manusia ndak tahu ke situ. Apalagi lebih dalam lagi, apa takdir yang dicatat untuk janin itu, umurnya, ajalnya, rezekinya. Tahu nggak itu USG? Kalau tahu tuh saya pengen periksa, Bu, gitu.
bisa mengetahui, mendeteksi rizkinya, ajal kita nanti kapan. Pengen rasanya diperiksa. Tapi kan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Di surat Luqman ayat 34. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim, jenis kelaminnya, kemudian tingginya, bobotnya, semuanya secara detail hanya Allah yang tahu. Manusia mungkin sebagiannya saja tahu, itu pun dengan alat bantu yang bisa saja meleset. Ini lahirnya kepala duluan ataukah kaki duluan? Yang tahu siapa? Allah. Ketika di USG mungkin kepalanya sudah dibawa sebelum HPL-nya. Ternyata berbalik itu si anak. Kakinya yang duluan keluar. Bisa jadi begitu? Bisa. Bahkan ada yang pantatnya duluan yang keluar. Kan ada begitu, Bu ya? Kalau orang barat bilang jeblong. Ya. Bayi yang lahirnya jeblong. Ya berarti yang keluarnya pantat duluan. Bisa. Ya. Kan normalnya kepala duluan. Kalau yang keluar itu kaki duluan, nah itu tidak normal. Kalau zaman sekarang sesar. Zaman dulu tidak. Cukup sama paraji gitu kan. Nggak tahu diapain, pokoknya yang penting keluar gitu kan. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau zaman sekarang ya biasanya langsung dirujuk. Udah ini sesar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Ar-Ra'd ayat 9 Allah juga mengatakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ini hanya Allah yang tahu. Nanti lahirnya kayak apa, modelnya gimana, mirip siapa nanti anaknya itu, ya, mirip bapaknya kah, apa mirip ibunya, atau mix antara bapak ibu, atau malah mirip tetangga, gitu kan? Ada yang mirip tetangga, Bu? Nah itu hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu. Segala sesuatu itu ada ukuran di sisinya. Nah makanya di sini kita sampaikan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan manusia saat ini mungkin banyak hal-hal baru yang diketahui manusia terkait dengan dunia pertanian. Mungkin akhirnya banyak yang tahu, berkembang pengetahuan manusia tentang waktu musim berbuahnya beberapa macam buah-buahan. Kemudian juga dengan perkembangan pengetahuan, sebagian manusia jadi tahu kondisi janin dalam kandungan, jenis kelaminnya, kesehatannya, bahkan denyut jantungnya. Begitu kan? Kapan waktu janin ini akan lahir, HPL, hari. Gak ada yang jawab di sini. Kayaknya senior semua ya, sudah nggak hamil, Bu. HPL itu apa, Bu? Hari perkiraan lahir. Jadi mungkin sebagian manusia mengetahui perkara-perkara tadi sebagiannya. Namun pengetahuan manusia ini tentu sangat terbatas, sangat sedikit sekali dibandingkan pengetahuan Allah. Dan apa yang ada pada manusia itu masih bersifat perkiraan sehingga tidak bisa memastikan. Berbeda dengan pengetahuan Allah yang rinci dan pasti. Dokter itu mungkin bisa menganalisa ketika ada pasiennya punya penyakit tertentu, dia mungkin bisa menganalisa ini paling 3 bulan lagi usianya. Cuman apakah iya pasti 3 bulan? Tidak, itu perkiraan saja.
Perkiraan sesuai dengan pengamatan yang dia lakukan. Taib, banyak yang diponis usianya 3 bulan lagi, ternyata alhamdulillah panjang umur, gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, nah ini bagus bu, saya nggak usah teriak-teriak ini. Wa yauma yunadihim aina syurakai. Pada hari Allah memanggil mereka, di mana sekutu-sekutuku itu. Nah, di sini ada pelajaran. Allah menerangkan peristiwa yang akan dialami orang-orang musyrik pada hari kiamat. Pada hari itu Allah akan menanyakan kepada mereka secara tegas dan jelas, juga meminta pertanggungjawaban mereka tentang sekutu-sekutunya yang mereka sembah di dunia. Allah katakan kepada mereka, aina syurakai, di mana tuh berhala-berhala kalian yang jadi sekutu bagiku, yang kalian sekutukan diriku dengannya. Mana itu berhala-berhala itu? Mana? Di mana sekarang dia berada? Berhala-berhala yang di dunia dahulu kamu sembah, yang dahulu ketika di dunia kamu menduganya dapat menyelamatkanmu dari siksaku. Mengapa mereka tidak bersama-sama dengan berhala-berhala itu? Katanya itu sesembahan kalian, berhala-berhala itu. Sekarang mana? Di mana dia? Begitu ya. Ini pertanyaan yang sejatinya ya untuk mentahdzir, merendahkan mereka, memperingatkan mereka. Akhirnya orang-orang musyrik itu menjawab dengan jawaban yang sangat tegas. Adzanna kama minna min syahid. Wahai Rabb kami nyatakan kepadamu pada hari ini, tidak seorang pun di antara kami yang mengakui bahwa engkau mempunyai sekutu. Baru di akhirat mengaku bahwa Allah itu memang ilah yang hak. Allah itu satu-satunya sesembahan yang hak. Pengakuan mereka di akhirat itu tentu tidak berarti sama sekali. Dari sini kita memahami bahwa pada hari kiamat orang-orang musyrik akan berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi bagaimana kemudian kesyirikan mereka mau mereka andalkan? Wong ternyata mereka juga akhirnya berlepas diri dari kesyirikan mereka sendiri. Mereka menyadari kesesatannya dan berandai-andai untuk bisa kembali ke alam dunia, untuk kemudian berlepas diri dari sesembahannya, memperbaiki diri mereka, ya, berlepas diri dari sesembahan mereka, sebagaimana ternyata juga sesembahannya berlepas diri dari mereka. Dan gitu. Nanti iblis itu berlepas diri, Bu. Ya. Inni bara'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas dirimu. Aku juga takut sama Rabbul alamin. Kasihan kan? Orang nyembah-nyembah setan, setannya kemudian tidak mau bertanggung jawab. Ya. Ya salah siapa? Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Sudah tahu aku ini iblis, kenapa kamu ikuti? Sudah tahu aku ini setan, kenapa kamu jadi pengikutku? Kan sudah tahu tugasku hanya menggoda kalian supaya jadi temanku, ya disiksa di neraka. Ya. Na'udzubillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun semua itu merupakan penyesalan yang sia-sia belaka. Ibaratkan nasi yang sudah menjadi bubur. Penyesalan yang tiada berarti sama sekali dan tidak akan pernah merubah keadaan mereka sedikit pun. Ya gigit jari mereka. Gigit jari di dunia masih mending, selama masih ada umur, masih bisa memperbaiki diri. Tapi kalau gigit jari di neraka, mau kayak apa? Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang disembah selain Allah, semuanya akan berlepas diri
dari para penyembahnya pada hari kiamat nanti. Allah sebutkan diantaranya di surat Yunus ayat 28. Wa yauma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semua. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apa kata Allah? Tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka. Dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Artinya jangan kalian minta pertanggungjawaban kepada kami. Ya, salah siapa kalian nyembah-nyembah kami? Begitu. Na'udzubillah. Tentu ini siksaan tersendiri bagi para musyrikin. Mereka mendapatkan siksaan yang sempurna, meliputi siksaan zahir dan juga siksaan batin. Ya, di dunia saja kan bisa nyesek, Ibu. Ada orang sudah beneran mau bantu kita gitu kan, pas kita datang, aku mah cuman bercanda. Kira-kira nyesek nggak, Ibu? Oh, nyesek. Kita sudah ambon membayangkan kebaikannya, ternyata dia hanya bercanda, nggak sungguhan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.